Pagi Pak. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang investigasi eksploitasi dan mitigasi error based SQL injection pada sysmil. Yang pertama itu landasan teori. Landasan teori SQL injection ini merupakan teknik serangan yang memungkinkan penyerang menyisipkan perintah SQL ke dalam input aplikasi. Kerentanan ini biasanya muncul ketika data masuk ke pengguna langsung digabungkan ke query database tanpa proses sanitasi atau parameterisasi. Dampaknya SQL injection yaitu authentication-nya bypass, data list-nya, datanya ke manipulation, lalu pengambilan pilihan akun. Lalu jenis SQL injection-nya ada error based SQL, union based SQL injection, dan blind SQL injection. Untuk studi kasus di sini di dunia industri adalah pada tahun 2015 perusahaan telekomunikasi Inggris TalkTalk mengalami kebocoran data akibat kerentanan SQL injection pada beberapa halaman web yang tidak diamankan dengan baik. Serangan tersebut memungkinkan penyerang mengakses database pelanggan dan mencuri data pribadi lebih dari 156.000 pengguna. Akibat insiden ini, Telkomsel mengalami kerugian finansial besar, kehilangan pelanggan, serta dikenakan denda oleh regulator Inggris. Kasus ini menunjukkan bahwa kelemahan SQL injection yang sederhana dapat menyebabkan dampak bisnis yang sangat signifikan apabila tidak ditangani dengan praktik secure coding yang tepat. Lalu lingkungan pengujiannya itu ada dua, komponen dan keterangan. Yaitu ada hypervisor, keterangannya VirtualBox, terus attacker machine, keterangannya Kali Linux. Komponennya ada target application, keterangannya SwiftMail. Komponennya web server, keterangannya Apache, dan database-nya MySQL, terusnya Nmap, Nikto, Bug, Circuit, dan SQL Map. Dan ada pun recognize dan network scanning. Nah, itu tahap pertama adalah memperoleh informasi mengenai target. Mesin Kali Linux dikonfigurasi menggunakan mode bridge adapter agar berada dalam segmen jaringan yang sama dengan server target. Angka konfigurasi bridge adapter. Lalu yang kedua, mendapatkan alamat IP attacker. Yang ketiga, melakukan pengujian konektivitas menggunakan ping. Hasilnya koneksi berhasil, packet loss-nya 0% dan komunikasi antar hostnya berjalan normal. Lalu untuk hasil implementasinya dan pengujiannya di sini ada tiga foto, yaitu migrasi jaring VirtualBox ke mode bridge adapter. Lalu eksekusi perintah pengalamatan interface IP mesin penyerang. Lalu yang ketiga, diagnostik konektivitas jaringan lokal antar node IP host target. Lalu untuk vulnerability assessment dengan Nmap dan Nikto, pembahasannya itu setelah target dapat diakses, dilakukan proses scanning untuk mengidentifikasi layanan aktif dan konfigurasi server. Hasil Nmap-nya itu port 80 atau TCP terbuka dan web service HTTP-nya aktif. Hasil bannernya grabbingnya Apache 2 PHP, Apache PHP, dan OpenSSL. Hasil niktonya header keamanan X-frame option tidak ditemukan. Terdapat directory sensitif yang dapat diakses. Kesimpulannya itu target memiliki beberapa kelemahan konfigurasi yang berpotensi dimanfaatkan oleh penyerang. Lalu ada hasil implementasi dan pengujian, yaitu pembinaan port 80 atau TCP aktif menggunakan port scanner Nmap. Lalu banner grabbing deteksi data versi stack OS dan pelayanan web target, dan deteksi miskonfigurasi server melalui automasi scanner Nikto. Lalu untuk identifikasi kerentanan SQL injection-nya, itu pembahasan analisis dilakukan secara manual pada form login SwiftMail. Ujian diawali dengan memasukkan data normal untuk memahami mekanisme validasi sistem. Selanjutnya, menyisipkan karakter seperti petik kutip pada kolom input, dan hasilnya sistem mengalami error.
database mengembalikan kesalahan SQL. Lalu temuan ini menunjukkan bahwa input pengguna langsung diproses ke SQL query database tanpa perlindungan yang memadai. Lalu hasil implementasi dan pengujiannya itu web akses awalnya menggunakan penjelajah web Chromium menuju antarmuka Swift. Lalu penanganan validasi normal aplikasi tanpa isian data yang salah. Lalu eksploitasi manual sintaks breaks penanda kebocoran logika SQL. Dan ini intercept HTTP request menggunakan burp suite. Pembahasannya itu burp suite digunakan untuk menangkap dan menganalisis paket HTTP yang dikirim dari browser menuju server. Proses yang dilakukan itu mengaktifkan intercept, mengirim request login, menahan request sebelum mencapai server, mengidentifikasi parameter yang dikirim. Lalu parameter yang ditemukan yaitu username, phone, email, dan paspor. Parameter tersebut menjadi target pengujian SQL injection dan hasil implementasinya itu di sini terdapat dua pemotongan jalur HTTP post request data parameter yang mentah dan pembedahan komponen string data body request sensitive. Dan tahapan eksploitasinya SQL injection request hasil intercept dipindahkan ke burp reverter agar dapat dimodifikasi secara manual. Payload yang digunakan yaitu admin kutip or satu sama dengan satu. Payload tersebut mengubah logika query sehingga kondisi autentikasi selalu bernilai benar. Dan hasil implementasinya dan pengujiannya alokasi relokasi paket menuju sandbox, analisis burp reporter, lalu injeksi manual admin kutip or satu sama dengan satu pada burp reporter. Baik, dilanjutkan kepada Fariza. Oke, di sini ada bukti keberhasilan authentication bypass. Setelah payload dikirim, server memberikan respon HTTP 200 OK menghasilkan session cookie baru. Perubahan yang diamati adalah form login yang tidak lagi ditampilkan, server mengirim cookie sesi, lalu halaman administrator berhasil diakses. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme autentikasi dapat dilewati tanpa kredensial yang valid. Untuk hasil implementasi dan pengujiannya, yang pertama analisis komparatif perubahan struktur baris kode HTML response. Lalu yang kedua visualisasi render keberhasilan akses pembersihan dinding login. Untuk analisis source code rentan ini sebelumnya ya. Analisis kode menunjukkan bahwa input pengguna langsung digabungkan ke query SQL menggunakan metode string con, con, concatenation. Dan masalah yang ada di kode ini adalah tidak ada pemisahan antara data dan query. Input pengguna dapat mengubah logika SQL dan rentan terhadap SQL injection. Lalu implementasi mitigasinya. Perbaikan dilakukan menggunakan prepared statement yang memisahkan struktur query dan data input pengguna. Keuntungan yang didapatkan adalah input dianggap sebagai data, query tidak dapat dimanipulasi, dan mencegah SQL injection. Berikut adalah hasil implementasi dan pengujiannya. Sebelumnya, sebelum untuk before analisis snippet baris kode rentan concatenation, pada VS Code, lalu afternya visualisasi render keberhasilan akses pembersihan dinding login. Untuk komparasi before dan afternya, untuk aspek SQL injection sebelumnya rentan dan setelahnya aman. Untuk authentication bypass sebelumnya berhasil lalu setelahnya gagal. Untuk error database sebelumnya muncul dan setelahnya tidak muncul. Untuk keamanan sebelumnya rendah dan setelahnya tinggi. Implementasi prepared statement berhasil menghilangkan akar penyebab kerentanan tanpa mengubah fungsi utama sistem. Lalu validasi pasca remediasi. Pengujian ulang dilakukan menggunakan pilot yang sama, yaitu pilot
admin kutip OR satu sama dengan satu, hasilnya login gagal, tidak ada error database, tidak ada session bukti baru, dan halaman administrator tidak dapat diakses. Kesimpulannya, kerentanan berhasil ditutup sepenuhnya. Lalu, ini adalah screenshotan pengujian penolakan manipulasi query logika setelah patching aman. Untuk analisis performa sistem, selain keamanan, dilakukan evaluasi performa untuk memastikan perbaikan tidak menurunkan kualitas layanan. Hasilnya, latensi tetap rendah, waktu eksekusi stabil, dan tidak ada penurunan performa signifikan. Lalu untuk kesimpulannya, prepare statement memberikan peningkatan keamanan tanpa mengorbankan performa aplikasi. Untuk hasil implementasi dan pengujiannya, grafik aliran login analisis, waktu latensi server, respon server, dan matriks grafik komparatif konsistensi durasi eksekusi database. Untuk eh, kesimpulan dan rekomendasi, untuk kesimpulan kerentanan error based SQL injection berhasil ditemukan, lalu authentication bypass berhasil dibuktikan, dampak kebocoran data berhasil divalidasi, dan mitigasi menggunakan prepare statement berhasil menghilangkan kerentanan. Untuk rekomendasi, nonaktifkan display error pada server produksi, terapkan prinsip least privilege pada database, lalu lakukan security assessment secara berkala, dan terapkan secure coding guideline berbasis OSP. Untuk selanjutnya, demo akan dilakukan oleh teman saya Ilyas. Baiklah, saya akan lakukan demo. Pertama, saya akan share screen terlebih dahulu. Eh, kita mulai ya. Jadi, pertama itu untuk alur hackingnya, eh, kita akan mendapatkan dulu untuk IPv4 address laptop Windows-nya menggunakan kode ipconfig di CMD ya. Lalu selanjutnya kita akan menyalakan XAMPP, itu ini. Ini kelihatan kan? Apa? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan ini Kelihatan. semua? Oke. Kelihatan. Jadi nyalakan XAMPP mulai dari Apache dan MySQL-nya. Pastikan keduanya hijau atau running ya. Lalu selanjutnya kita akan akses untuk sebentar. Nah, kita akan akses untuk websitenya ini dan masuk sebentar ke bagian login ya. Di sini agak sulit ya soalnya layar saya ketutupan setengah sama tombol ininya, apa zoomnya. Jadi saya akan kecilkan dulu sebentar ya. Kalau mau di X aja ya, nanti dihilangin sama itu ya. Coba usah dihilangin aja yang tombol atasnya. Wait, wait, Ini wait, wait. ntar, dan potong dan, lu jangan sampai nggak dipotong lu. Edit, edit. Oke. Bisa Nah coy, ini, bisa dihapus kok, nah bisa ini di dia. mute. Jadi ini adalah untuk database-nya. Ya Jadi sening di udah sini tadi kami melakukan sore yang masuk database cok. with meal dan khusus nanti kita akan ngecek ke user ya, karena ini yang bakal diserang nantinya. Jadi ada 4 akun di sini, tes 2, Fahija, tes 3 dan berhasil dengan masing-masing ID 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah, lalu setelah itu kita akan langsung masuk ke virtual box-nya ya di sini. Di sini kebetulan saya sudah menjalankannya. Nah, ini dia. Jadi saya akan menjelaskan di sini. Aduh, kehalangan tombolnya ini. Nah, jadi di sini pertama saya akan lakukan sebuah perintah nmap -p dengan ID address laptop saya guna untuk ini apa ya? Nah, ini dia. Di sini sudah muncul hasilnya di sini guna untuk memastikan port
80, HTTP atau web server di Windows-nya berstatus open. Jadi antara Windows dan juga Linux-nya itu sudah saling terhubung. Kedua, perintah itu strip H, HTTP website webmailnya, atau ini nih ya, nah ini dia. Ini berfungsi untuk mencari kelemahan konfigurasi servernya dan struktur foldernya seperti login PHP. Nah, langkah ketiganya ini mulai ke tahap eksploitasi. Yang pertama SQL Map HTTP website saya dengan tes audit PHP yang bagian ini. Nah, ini dia. Dia hasilnya berhasil menemukan database target bernama Swiftmail. Jadi saat di Kali Linux itu hasilnya akan seperti ini ya. Nah, ini dia. Sini saya sebelumnya mau ngasih disclaimer dulu. Kami ini eh, lang memperlihatkan langsung hasilnya. Kenapa? Karena kalau misalkan dari awal lagi saya masukin kode ini, untuk nunggu semua hasil ini berhasil sekitar 5 sampai 10 menit. Jadi itu akan sangat membuang-buang waktu ya. Baiklah, selanjutnya itu ada yang namanya SQL perintah SQL map spasi script U dengan nama website saya dan folder tadi di Visual Studio Code dengan strip this, with meal, spasi strip strip table, strip strip batch. Ini untuk menemukan 9 tabelnya dan salah satunya adalah tabel user ya. Jadi di sini, nah ini dia perintahnya. 9 tabelnya di mana 9 tabelnya itu ada di sini ya. Nah, ini dia 9 tabelnya. Jadi 9 tabel ini ada 9 tabel yang ada di eh, aplikasi atau website kami Swift yang bisa dilihat dari di sini. Nah, ini dia. User 1, shop item, review, promotion, order, menu, card, dan address. Ini semua terbaca langsung di sini. Nah, lalu selanjutnya itu adalah perintah SQL map strip strip U dengan HTTPS website kami. Ini ini berfungsi untuk memaksa sistem melakukan seluruh isi data sensitif di tabelnya. Jadi seperti mengambil data akun dari tabel user gitu. Lalu ini untuk contoh kodenya. Nah, ini dia. Hasilnya seperti ini. Mulai dari pilot ID-nya sudah kelihatan, select from, eh, ya ID yang di-get karena kita fokus ke ID ya. Ini sudah didapatkan ID-nya, lalu MyDB, name, Swift-nya ya, pokoknya semua sudah didapatkan di sini. Nah, sudah ke sini, kita akan memulai simulasinya. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan kode ketik spasi or. Ini harusnya ID ya, bukan satu. Sebenarnya bisa saja. Tapi kenapa saya masukkan ID? Ini agar saya bisa langsung bebas melacak ID-nya. Soalnya kalau saya satu-satu begini, ini acak, Pak. Jadi saya memakai or spasi ID sama dengan satu spasi strip strip spasi strip. Nah, oke, saya akan langsung demokan. Nah, dia. Ini dalam kondisi rentan ya, Pak. Jadi di sini di login PHP. Nah, saya sudah memasukkan kode rentannya di sini yang sedang aktif ya. Jadi saat contoh saya memasukkan eh, ini sebenarnya bebas, tapi saya sengaja membuat template-nya agar lebih cepat saja. Dan di sini kita harus tetap memasukkan semuanya. Jadi phone number, email, dan password wajib diisi. Jadi kalau tidak diisi tetap tidak bisa masuk karena ini satu konfigurasi kodenya memaksa untuk mengisi ini semua. Tapi ini bisa diisi dengan bebas. Jadi contoh, saya menggunakan ID sama dengan 3. Jadi, lagi ya.
Di sini ID 3 adalah Fariza. Jadi saat saya memasukkan kode ini, otomatis saya akan memasuki akunnya Fariza. Saya menggunakan ini biar cepat ya Pak ya. Ini bebas isi bawahnya apa saja. Nah, di saat klik login, otomatis akan masuk ke akunnya Fariza di sini. Dan di sini saya bisa melakukan banyak hal seperti memesan. Jadi memesan tuh seperti ini. Saya bisa pas order dan kembali ke shop, lalu ini akan masuk ke history juga tuh Pak. Jadi setiap aktivitas itu bisa dilakukan ya di akun Fariza dengan hacking ini, skill injection. Nah, lalu sekarang untuk kita login dulu. Nah, sekarang untuk kode yang sudah diperkuat, oke. Sini saya sudah menyiapkannya. Ini ada dua, pertama login kondisi beforenya dan ini kondisi yang kuatnya. Nah, ini dia. Saya akan copy langsung ke Visual Studio Code-nya. Nah, sudah ini adalah kondisi yang kuat, yang aman. Jadi, ini saya refresh dulu, sudah di refresh. Nah, kita akan mencoba kembali untuk memasukkan eh, apa ya kode hacking yang tadi yang menggunakan OR ID ini. Kita akan incar hal yang sama yaitu ID 3 yaitu ID-nya Fariza untuk membuktikan bahwa perbaikan kode di Visual Studio Code yang tadi itu benar-benar berhasil mencegah ini masuk. Untuk temannya saya samakan saja. Nah, lihat. Nah, di sini Pak kelihatan bahwa kami bahwa hacking yang tadi tidak bisa menembus kembali ke SQL database-nya karena sudah diperkuat. Sekian untuk demonstrasi mengenai hacking menggunakan metode SQL injection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.